Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil dari PPT yang telah kami kerjakan. Judul besarnya, Kerangka Dasar Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Syariah, yang terdiri dari 8 orang anggota, yang itu saya sendiri, Selvia Azura, Adjani Asara, Muhammad Abdi, Fitria Rizky Nurmandah, Irwan Syahputra, Fajri Rahmi, Khairunisa, dan Muhammad Iqbal. 1. Perkembangan kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah Ikatan Akuntan Indonesia. Kerangka dasar merupakan rumusan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan bagi para pemakai eksternal. Adanya perbedaan karakteristik antara bisnis yang berlandasan pada syariah dengan bisnis konvensional menyebabkan Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI mengeluarkan kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan bank syariah atau KDPP LKBS pada tahun 2002. KDPP LKBS selanjutnya disempurnakan pada tahun 2007 menjadi kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah KDPP LKS. Penyempurnaan KDPP LKS terhadap KDPP LKBS dilakukan untuk memperluas cakupnya sehingga tidak hanya untuk transaksi syariah pada bank syariah, melainkan juga pada jenis institusi bisnis lain, baik yang berupa entitas syariah maupun entitas konvensional yang bertransaksi dengan skema syariah. Pada bagian pendahuluan KDPP LKS dilakukan penyempurnaan, khususnya mengenai pemakaian dan kebutuhan informasi, paradigma transaksi syariah, asas transaksi, dan karakteristik transaksi syariah. 2. Tujuan dan peranan kerangka dasar penyusunan dan penyajian. Tujuan kerangka dasar yaitu untuk digunakan sebagai acuan bagi 1. Penyusunan standar akuntansi keuangan syariah dalam pelaksanaan tugasnya. 2. Penyusunan laporan keuangan untuk mengulangi masalah akuntansi syariah yang belum diatur dalam standar akuntansi keuangan syariah. 3. Auditor dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan prinsip syariah yang berlaku umum. 4. Para pemakai laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan syariah. 3. Laporan keuangan syariah. Pengertian laporan keuangan syariah adalah sebuah gambaran dari sistem keuangan dari berbagai transaksi dan kejadian-kejadian ekonomi yang dilakukan sesuai dengan sistem syariah dengan tata cara pada agama Islam, sedangkan konvensional menggunakan sistem pada umumnya. Tujuan laporan keuangan syariah berdasarkan paragraf 30 KDPP LKS bahwa tujuan laporan keuangan syariah adalah menyediakan informasi yang menepati posisi keuangan serta perubahan posisi entitas keuangan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Unsur-unsur laporan keuangan syariah. 1. Komponen laporan keuangan entitas syariah termasuk komponen laporan keuangan yang mencerminkan antara kegiatan lain komersil, kegiatan dan tanggung jawab khusus entitas syariah. 2. Neraca entitas syariah terdiri dari aset, kewajiban, dana syirkah temporer, dan ekuitas. 3. Tidak ada kinerja dari tahap ketiga, beban dan hak pihak ketiga atau hasil. Hak pihak ketiga atas hasil, bukan beban merubut, perhitungan dikurangkan dalam penentuan laba entitas. 4. Aspek yang terkait dengan transaksi syariah dan pemakaian laporan keuangan syariah. A. Paradigma transaksi syariah. Transaksi syariah berlandasan pada paradigma bahwa alam semesta diciptakan oleh Tuhan sebagai amanah dan sarana kebahagiaan hidup bagi seluruh umat manusia untuk mencapai kesejahteraan hakiki secara material maupun spiritual. Paradigma dasar ini menekankan bahwa setiap aktivitas umat manusia memiliki akuntabilitas dan nilai ilahiyah yang menempatkan perangkat syariah dan akhlak sebagai parameter baik dan buruk, benar dan salahnya aktivitas usaha. B. Asas transaksi syariah. 1. Persaudaraan. 2. Keadilan. 3. Kemaslahatan. 4. Universalisme. C. Karakteristik transaksi syariah. 1. Transaksi hanya dilakukan berdasarkan prinsip saling paham dan saling ridha.
2. Prinsip kebebasan bertransaksi diakui sepanjang objeknya halal dan baik. 3. Uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan satuan pengukur nilai, bukan sebagai komoditas. 4. Tidak mengandung unsur riba. 5. Tidak mengandung unsur kezaliman. 6. Tidak mengandung unsur masyir. 7. Tidak mengandung unsur gharar. 8. Tidak mengandung unsur haram. 9. Tidak menganut prinsip nilai waktu dan ri uang atau time value of money. 10. Transaksi dilakukan berdasarkan suatu perjanjian yang jelas dan benar serta untuk keuntungan semua pihak tanpa merugikan pihak lain. 11. Tidak ada distorsi harga melalui rekayasa permintaan. 12. Tidak mengandung unsur kolusi dengan suap menyuap. 5. Tujuan laporan keuangan. 1. Menyediakan informasi keuangan. Ini merupakan tujuan yang paling pokok dari laporan keuangan, yaitu menyediakan informasi keuangan entitas syariah pada suatu periode akuntansi. Dari informasi keuangan, para pengguna dapat menjadikan laporan keuangan sebagai rujukan atau bahan dalam pengambilan keputusan ekonomi, seperti keputusan investasi oleh investor, keputusan ekspansi oleh manajemen, dan lain-lain. Informasi keuangan ini tersaji pada laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas. 2. Menyediakan informasi kepatuhan terhadap prinsip syariah atau syariah compliance. Selain menyediakan informasi keuangan, laporan keuangan syariah juga menyediakan informasi kepatuhan terhadap prinsip syariah. Jadi, dari laporan keuangan syariah dapat dilihat apakah aktivitas entitas syariah telah sesuai dengan prinsip syariah atau belum. Contohnya, perlakuan pendapatan bunga yang diperoleh entitas syariah, apakah diakui sebagai pendapatan bunga atau dana sosial? Informasi ini sangat dibutuhkan oleh Dewan Pengawas Syariah atau DPS untuk proses. 3. Menyediakan informasi mengenai pemenuhan tanggung jawab sosial. Sebagai bentuk pemenuhan tanggung jawab sosial, entitas syariah juga menyediakan informasi sosial dalam laporan keuangan. Informasi ini disajikan pada laporan sumber dan penyaluran dana zakat, dan laporan sumber dan dari pengguna dana kebajikan. Laporan keuangan syariah wajib menyediakan informasi sosial walaupun secara pelaksanaan belum dilakukan. 6. Asumsi dasar. Asumsi dasar akuntansi adalah tentang bagaimana suatu pencatatan pembukuan bisnis diorganisasikan dan beroperasi. Hal ini adalah struktur dasar tentang bagaimana transaksi bisnis dicatat. Jika salah satu dari asumsi ini tidak benar, mungkin Anda perlu mengubah laporan keuangan yang dihasilkan oleh bisnis dan dilaporkan dalam laporan keuangannya. Penyusunan pembukuan usaha harus didasari oleh asumsi dasar akuntansi, yang itu menyangkut 10 asumsi berikut ini. 1. Entitas ekonomi. Konsep ini menyatakan bahwa perusahaan adalah sebuah entitas mandiri atau suatu unit usaha yang berdiri sendiri, terpisah dari pemilik atau pemegang saham. Dengan begitu, semua transaksi perusahaan terpisah dari pemilik. Kontinuasi usaha asumsi ini menyebutkan bahwa perusahaan akan abadi, artinya diharapkan tidak terjadi likuidasi di masa mendatang. Prinsip kontinuitas usaha ini mempengaruhi prosedur akuntansi lainnya, seperti valuasi aset berdasarkan arus kas mendatang dan penyusutan. 2. Kontinuitas usaha asumsi ini menyebutkan bahwa perusahaan akan abadi, artinya diharapkan tidak terjadi likuiditas di masa mendatang. Prinsip kontinuitas usaha ini mempengaruhi prosedur akuntansi lainnya seperti valuasi aset berdasarkan arus kas mendatang dan penyusutan. 3. Satuan moneter. Maksudnya adalah sebuah transaksi usaha mesti memakai satuan uang tentunya sesuai dengan lokasi berdirinya perusahaan. Pencatatan cuma dilakukan pada segala sesuatu yang dapat diukur dan dinilai dengan satuan uang tertentu. Kualitas dan prestasi yang termasuk transaksi dan kualitatif tidak bisa dilaporkan. 4. Periode akuntansi. Asumsi dasar akuntansi ini menunjukkan bahwa penilaian dan pelaporan keuangan perusahaan dilakukan pada periode waktu tertentu yang sudah ditentukan. 5. Biaya historis. Prinsip ini mengharuskan Anda untuk mencatat semua biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan setiap barang atau jasa. 6. Akuntansi akrual. Intinya adalah pendapatan dan biaya dilaporkan pada saat kejadian. Misal, perusahaan sudah menganggap sebagai pendapatan jika ada pembelian barang atau jasa dari konsumen yang membayar dengan cara dicicil. Pun bila perusahaan membeli barang dengan cara kredit, maka pengeluaran itu dianggap biaya.
Dan yang terakhir, yang ketujuh, pengakuan pendapatan asumsi dasar akuntansi lainnya, yakni pengakuan pendapatan. Prinsip ini menyatakan bahwa pendapatan mesti diakui satu periode pendapatan terjadi. 7. Karakteristik kualitatif informasi keuangan syariah. Kerangka konsepsional karakteristik kualitatif informasi akuntansi ini berhubungan dengan ciri spesifik dari kualitas informasi akuntansi yang harus dipenuhi agar memenuhi tujuan kegunaannya sebagai pertanggungjawaban dan informasi. Berikut ini akan dibahas masing-masing karakter A. Dapat dipahami atau understandability adalah yang dapat membantu atau memberikan kesempatan kepada para pemakai informasi untuk memakai maknanya. B. Tepat waktu atau timely adalah informasi yang siap digunakan oleh pemakainya sebelum kehilangan makna dan kapasitasnya. C. Keandalan atau reliability adalah kualitas informasi yang menjamin bahwa informasinya bebas dari kesalahan dan penyimpangan atau error dan bias, serta telah dinilai dan disajikan secara sesuai dengan tujuannya. D. Penyajian yang jujur atau representation faithfulness adalah kesesuaian antara pengukuran akuntansi dengan fenomenanya yang menentukan bahwa pokok persoalannya harus terwakili untuk menjamin keabsahan dan kebenaran informasinya. E. Daya banding atau comparability adalah kualitas informasi yang bermanfaat bagi para pemakainya untuk mengidentifikasi informasi yang berbeda atau sejenis di antara dua kesatuan entitas ekonomi. F. Kelengkapan atau completeness adalah informasi yang disajikan termasuk semua informasi yang dibutuhkan untuk memenuhi tujuan laporan keuangan. 8. Unsur-unsur laporan keuangan, yang itu ada neraca. 1. Neraca adalah laporan yang ada kaitannya langsung yang akan digunakan untuk pengukuran posisi dari keuangan yang ada di perusahaan. 2. Kewajiban adalah sebuah hutang yang dimiliki oleh perusahaan pada saat ini dan timbul dari peristiwa lampau perusahaan, dan hutang akan dibayar oleh perusahaan di masa yang akan datang dengan menggunakan sumber daya ekonomi yang tersedia. Kewajiban ini sering disebut hutang oleh perusahaan. Penyajian kewajiban dalam neraca ini juga akan diatur secara berurutan dari yang paling dekat dengan jatuh tempo atau tanggal bayar. 3. Ekuitas adalah hak residual atau sisa dari aktivitas perusahaan setelah dikurangi oleh sebuah kewajiban yang ada. 4. Laporan laba atau rugi. Laporan ini disebut juga income statement, adalah laporan yang berfungsi untuk memberikan informasi mengenai hasil laba atau rugi yang didapat oleh perusahaan dalam periode tertentu. 5. Laporan perusahaan ekuitas. Laporan perusahaan ekuitas atau capital statement adalah laporan yang memberikan informasi perubahan ekuitas perusahaan dalam satu periode. Fungsi dari laporan perubahan ekuitas adalah untuk menunjukkan sebesar berapa perusahaan ekuitas yang terjadi dan apa yang menyebabkan perubahan itu. 9. Pengakuan dan pengukuran unsur-unsur laporan keuangan. Pengakuan aset. Aset diakui dalam neraca kalau besar kemungkinan bahwa manfaat ekonominya di masa depan diperoleh perusahaan dan aset tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Aset tidak diakui dalam neraca kalau pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin mengalir ke dalam perusahaan setelah periode akuntansi berjalan. Dan selanjutnya ada pengakuan liabilitas. Liabilitas diakui dalam neraca kalau besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban saat ini dan jumlah-jumlah yang harus diselesaikan dapat diukur dengan andal. Dan selanjutnya lagi ada pengakuan penghasilan. Penghasilan diakui dalam laporan laba rugi kalau kenaikan manfaat ekonomi di masa depan yang berkaitan dengan kenaikan aset atau penurunan liabilitas telah terjadi pada diukur dengan andal. Lalu ada pengakuan beban. Beban diakui dalam laporan laba rugi kalau penurunan manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan penurunan aset atau kenaikan liabilitas telah terjadi dan dapat diukur dengan andal. Beban diakui dalam laporan laba rugi atau dasar hubungan langsung antara biaya yang timbul dan pos penghasilan tertentu diperoleh atau matching of cost with revenues. Beban segera diakui dalam laporan laba rugi kalau pengeluaran tidak menghasilkan manfaat ekonomi masa depan atau kalau sepanjang manfaat ekonomi masa depan tidak memenuhi syarat atau tidak lagi memenuhi syarat untuk diakui dalam neraca sebagai aset.
10. Catatan atas laporan keuangan. Pengertian catatan atas laporan keuangan adalah bagian dari laporan keuangan yang menyajikan informasi tambahan atau pos-pos dalam laporan posisi keuangan neraca, laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, laporan akurus kas, dan merupakan referensi silang atau masing-masing pos dalam 4 laporan keuangan tersebut. Misalnya, antara neraca dan notes to the financial statement atau CALK. Informasi yang disampaikan untuk masing-masing pos harus diungkapkan seluruhnya, kecuali pengungkapan tersebut tidak relevan atau tidak dapat diterapkan oleh perusahaan, maka perusahaan menyesuaikan dengan karakteristik industri. Dalam penjelasan tersebut, perusahaan harus menyatakan dalam bentuk nilai atau persentase untuk menjelaskan adanya bagian dari suatu jumlah tidak menggunakan kata "2 sebagian". Fungsi catatan atas laporan keuangan adalah untuk memberikan penjelasan atau rincian dari pos yang disajikan dalam laporan keuangan di informasi tentang pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan. Catatan laporan keuangan biasanya disajikan setelah neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas dengan urutan sebagai berikut. Gambar umum perusahaan dasar penyusunan laporan keuangan dan ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan yang diterapkan informasi tambahan untuk pos-pos yang disajikan dalam neraca, laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas sesuai dengan urutan penyajian laporan dan penyajian masing-masing pos. Pengungkapan lainnya yang antara lain meliputi informasi yang dipersyaratkan oleh standar akuntansi keuangan atau SAK yang tidak disajikan manapun dalam laporan keuangan. Informasi yang tidak disajikan di bagian manapun dalam laporan keuangan tetap diinformasikan tersebut relevan untuk memahami laporan keuangan. Sekian dari kelompok 5. Semoga teman-teman mendapat ilmu berkahnya. Jangan lupa ditonton, like, dan di komen juga. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.